Baik, kita masuk ke poin lain teman-teman sekalian, pelajaran penting dari Uhud dan Hamrat Asad itu sendiri. Sekarang kita gabungkan gitu kan. Yang pertama, yang paling penting yang harus diambil pelajaran adalah ketaatan pada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah. Dan bermaksiat pada pemimpin berarti bermaksiat pada Allah dan akan mendatangkan bencana. Kepemimpinan dalam Islam ada banyak. Yang kita mulai dari yang kecil-kecil, kepemimpinan dalam sholat misalnya. Ya. Sholat imam, nggak boleh dibantah. Dilanggar gerakannya, maka berarti batal sholatnya, gitu kan? Imam ruku kita nggak mau ruku misalnya, nggak bisa. Harus ikut. Kenal tidak kenal, pemimpin sholat ikut. Ada namanya Amir Safar, ya. Yang kata Nabi SAW, janganlah 3 orang yang antara kalian safar, kecuali nunjuk salah satu jadi pemimpin. Harus dipatuhi. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang mampir-mampir. Dan ini sunnah Nabi SAW. Kita tahu dalam rumah tangga ada suami, pemimpin, istri keluar harus pamit, harus santun, harus patuh, selama bukan maksiat kepada Allah. Kita tahu dalam peperangan ada panglima perang. Selalu Nabi SAW mengatakan, taati pemimpin kalian, taati pemimpin kalian. Dia bilang pergi-pergi, dia bilang enggak. Harus serang-serang, enggak. Nanti kita lihat dalam perjalanan peperangan setelah ini banyak sekali bagaimana pemimpin-pemimpin Nabi SAW ini luar biasa. Ya, mereka patuh betul, walaupun mereka lewat di satu suku dan suku itu sudah lemah, bisa diserang, dijadikan ghanimah, mereka tidak mau serang karena tidak ada perintah dari Nabi SAW. Perintahnya A ya A, B B, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan ada pemimpin negara yang sifatnya memang memimpin kaum muslimin, kan? Maka selama tidak maksiat kepada Allah wajib dipatuhi ini. Kita ambil sekarang salah satu dari 5 poin ini adalah pemimpin perang. Dan di sini Nabi SAW instruksikan dari pemanah-pemanah yang ditaruh 50 orang di atas bukit pemanah, jangan turun. Kalian lihat kami menang atau kalah. Jangan tinggalkan ini, karena kekuatan umat Islam di situ. Ternyata teman-teman sekalian, waktu pasukan Quraisy sudah kocar-kacir, sebagaimana kita ceritakan di perang Uhud, Hamzah radhiyallahu anhu, Ali, Zubair radhiyallahu anhu majma'in, ini berhasil membunuh semua pemegang benderanya Quraisy. Sampai 11 orang yang pegang bendera, 10 atau 11 semuanya mati terbunuh. Gara-gara bendera jatuh membuat 2000 orang ini melarikan diri, dan dianggap pasukan menang. Waktu itu bukit pemanah memang lumayan cukup tinggi. Kalau dari atas bisa melihat, sampai sekarang pun teman-teman kalau lagi ziarah ke lokasi Uhud, naik ke bukit pemanah, ya kelihatannya pendek dari bawah, tapi kalau kita naik lumayan tinggi. Dan kita bisa melihat memang kancah peperangan itu kelihatan sekali. Jadi memang mereka lihat orang Quraisy sudah jauh. Sampai pada saat itu kita ceritakan di awal kemenangan muslimin, itu sampai mereka meninggalkan barang-barang harta mereka dan meninggalkan wanita-wanita mereka. Dan sangat aib pada saat itu oleh orang Arab kalau meninggalkan wanita mereka. Nggak boleh. Walaupun dia mati demi kesucian perempuannya, tapi ini perempuannya pun ditinggalkan, saking luar biasa kocar-kacirnya pada saat itu. Ya, mereka tidak bisa lagi mengatur strategi perang dan kerahkan. Rupanya dari 50 pemanah, ada 43 orang turun. Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, jangan, Rasulullah larang, nggak boleh. Enggak, apalagi yang mau dijaga. Udah menang kok. Jelas-jelas nggak ada, tuh lihat orang Quraisy sudah nggak ada. Udah menang. Mereka sebenarnya niatnya mau itu, ya, ingin bantu sahabat-sahabatnya yang dibawa untuk mengumpulkan ghanimah, gitu kan, menganggap sudah kemenangan. Padahal instruksi Nabi, jangan tinggalkan, menang atau kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya patuh ini dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Masuk semuanya yang diberikan amanah. Puncaknya adalah raja atau presiden atau apalah khalifah, ya, pemimpin. Tapi semua masuk di masalah al-amr ini, artinya diberikan perkara. Ulil amr artinya dipegangkan kepercayaan untuk itu. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, ada masalah, ya, dalam masalah pemimpin safar, dalam masalah imam sholat, dalam masalah suami istri, ya, dalam masalah pemimpin perang, ya, pemimpin negara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Demikianlah teman-teman sekalian terjadi
pada saat itu di kancah Uhud terjadi pengkhianatan, ya, kalau kita tanda kutip di sini, karena mereka ya kalau kita bahasakan lebih santun sebenarnya, sebagian ahli sejarah menulis memang kalimat itu. 43 orang yang dianggap berkhianat atas perintah Nabi SAW. Tapi kalau kita mau lebih santunkan kepada para sahabat, kita mengatakan mereka ya niat baik tapi bukan pada tempatnya. Mereka niat sebenarnya, karena memang tujuannya itu. Mereka turun untuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, bukan untuk dirinya, enggak. Karena memang ghanimah tidak boleh diambil oleh seseorang kecuali dikumpulkan kepada panglima perang, nanti panglima perang yang bagi. Satu-satunya harta ghanimah yang kita boleh miliki adalah orang kalau duel dengan kita. Kalau duel, belum terjadi peperangan berkecamuk, diajak duel, seperti kasus kita akan lihat di perang Khandaq nanti, bagaimana Ali bin Abi Thalib membunuh ya, Amr bin Wud, dan dia punya pedang, dia punya perisai. Ali bin Abi Thalib bisa ambil karena duel berdua, gitu kan? Maka itu jadi haknya. Di sini teman-teman sekalian, melanggar instruksi Nabi SAW adalah perkara besar ini. Dari sisi lain ya, dari sisi lain, memang Nabi SAW selain Nabi, selain Raja pada saat itu muslimin, juga dia panglima perang, jadi kepemimpinan bertumpuk pada Nabi SAW pada saat itu. Sudah rajanya Madinah, muslimin, Nabi, tambah lagi sekarang jadi panglima perangnya, kepemimpinan berkumpul semua di situ gitu ya. Maka instruksi beliau di sini berat momennya, jangan dilanggar. Sedangkan orang biasa saja kalau dilanggar bisa jadi dosa besar, apalagi Nabi SAW. Dan bertumpuk pada beliau SAW atau berkumpul pada beliau semua sifat kepemimpinan yang ada ini. Allah juga mengingatkan dalam surah An-Nur tentang masalah itu, surah nomor 24 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Surah An-Nur ayat 63. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul, seruhannya beliau, titahnya, perintah, larangan ya, di antara kalian seperti titah atau seruhan sebagian orang di antara kalian, seperti sebagian memanggil yang lainnya atau mengusulkan yang lainnya. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan dan akan ditimpa adab yang pedih. Artinya Allah tahu sebenarnya ada di antara mereka pada saat kalian perang Uhud, dia berusaha untuk mendekat dengan teman-temannya, iya, tapi meninggalkan instruksi Nabi ini nggak boleh. Andai saja ke-43 orang itu dengan hikmah Allah tidak turun, maka tidak bisa orang-orang Quraisy menyerang. Karena yang menahan pasukan Khalid bin Walid 200 orang manuver dari belakang bukit adalah 50 pemanah ini tadinya. Ini pelajaran pertama teman-teman, wajibnya patuh pada pemimpin dan akibatnya berat. Akibatnya akhirnya muslimin dikalahkan, banyak pembantaian terjadi.